Hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta Minggu siang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, nama aku Apriliani Gebia Putri. Saya Baik Ridho Pahlevi. Saya Dafa Zeki Raffi. Saya Irfan Ramadan. Saya Nur Sakinah. Saya Putri Ramadhani. Di sini, aku dan kawan-kawanku akan memberitahukan kalian tentang mitigasi bencana berupa bencana banjir. Daripada kita berlama-lama, mari kita dengerin dari yang pertama. Banjir adalah suatu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika air yang berlebihan menggenangi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, bahkan ekonomi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, baik melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan dalam menghadapi ancaman bencana. Apa penyebab banjir? Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun ulah manusia. Banjir yang disebabkan oleh kondisi alam berupa curah hujan yang tinggi. Sementara itu, banjir yang disebabkan oleh ulah manusia berupa penebangan pohon tanpa melakukan reboisasi. Apa faktor-faktor penyebab banjir? 1. Curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan air yang ada. Alhasil, air sungai akan meluap dan menggenangi wilayah daratan yang biasanya kering. 2. Minimnya daerah resapan air. Daerah resapan air berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke dalam tanah. Wilayah yang minim daerah resapan air, khususnya di kota-kota besar, rawan terjadi banjir. Saat ini, daerah serap banyak tertutup aspal dan beton. 3. Adanya penyumbatan akibat buang sampah sembarangan. Penyebab banjir lainnya diakibatkan oleh penyumbatan aliran sungai atau selokan. Penyumbatan dapat terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai. Penumpukan sampah itulah yang menjadi penyebab banjir. 4. Penebangan pohon. Penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan berkurangnya pohon sebagai penyerapan air. Jenis banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon adalah banjir bandang. 5. Penurunan luasan hutan. Penurunan luasan hutan juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Penurunan luas hutan akibat alih fungsi lahan menyebabkan lingkungan di wilayah hulu semakin rendah. Hal ini menyebabkan tingginya limpahan air hujan yang tidak dapat diserap ke dalam tanah. Karena banjir dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, diantaranya itu yang pertama, kerusakan sarana dan prasarana. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana karena terjangan banjir dapat merusak berbagai fasilitas umum, kendaraan, rumah, sampai merobohkan jembatan. 2. Melumpuhkan transportasi. Banjir yang meluap hingga jalan raya dapat menimbulkan lumpuhnya transportasi. Akibatnya, baik warga maupun pengendara tidak dapat melewati jalan yang tergenang air. 3. Pencemaran lingkungan. Luapan banjir akan membuat lingkungan kotor dan tidak sedikit sampah yang tergenang oleh banjir. 4. Masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak, seperti diare, demam tifoid, dan leptospirosis. 5. Kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalam ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. 6. Sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang, padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. 7. Munculnya korban jiwa. Adapun dampak negatif banjir yang paling parah yakni munculnya korban jiwa. Hadirnya korban sebagai dampak banjir bandang seringkali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tak terprediksi. Adapun serangkaian tahap mitigasi
dalam banjir terdiri dari pertama, tahap sebelum banjir, kedua, tahap ketika banjir, dan yang ketiga, tahap setelah banjir. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Akar dari tanaman dapat menyerap dan mencegah air mengalir langsung ke sungai atau ke pemukiman warga, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sampah akan terbawa arus sungai dan menyumbat aliran-aliran sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Ketiga, membersihkan sampah di air sungai. Keempat, memiliki aliran air yang baik. Aliran air yang buruk seperti terdapat sampah atau tanaman airnya dapat menyumbat aliran tersebut dan menyebabkan banjir. Kelima, tidak membangun pemukiman di daerah resapan air serta sampah yang dibuang oleh penduduk setempat dapat menghambat aliran air sungai sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Keenam, melakukan simulasi bencana sederhana bersama keluarga. Dan yang ketujuh, mempersiapkan tas darurat yang meliputi alat mandi, makanan instan, obat-obatan, berkas penting, mineral, pakaian, alat penerang, dan Yang kedua, hal yang kita lakukan ketika banjir. Yang pertama adalah mengamankan benda-benda berharga dan menyiapkan tas darurat. Tas darurat sendiri telah dijelaskan oleh Putri sebelumnya. Yang kedua, mematikan aliran listrik. Ketika terjadi banjir, hal yang harus kita lakukan adalah mematikan aliran listrik yang ada. Karena apa? Karena air yang berada di sekitaran kita ketika banjir dapat menghantarkan listrik yang dapat memperbesar peluang kita untuk tersengat listrik dan juga dapat menimbulkan korsleting listrik. Yang ketiga, menghubungi instansi terkait bencana. Ketika terjadi bencana, hal yang harus kita lakukan adalah menghubungi instansi-instansi terkait seperti RT, RW, camat, ataupun badan penanggulangan bencana di sekitaranmu. Yang keempat, hindari berjalan mendekati sungai. Bukan hanya air sungai, tetapi juga air parit ataupun selokan yang berada di sekitaran kita yang dapat menyeret kita. Yang kelima, segeralah mengungsi ke tempat-tempat tinggi, seperti bukit, dataran tinggi, dan tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh air. Hal ini juga berguna untuk orang-orang yang mempunyai rumah bertingkat. Karena apa? Karena ketika banjir, kita harus menyelamatkan barang-barang kita, dan itu harus berada di tempat-tempat yang tinggi. Yang ketiga adalah tahap pasca banjir. Yang pertama adalah membersihkan rumah, terutama lantai yang berlumpur dan kotor itu menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit yang diakibatkan oleh banjir. Yang kedua adalah siapkan air bersih, karena untuk menghindari terjangkitnya penyakit seperti penyakit diare. Yang ketiga adalah waspada akan datangnya banjir itu kembali.